Halo historian. Di video kali ini saya akan membahas kisah seorang imam masjid yang berjasa menyelamatkan ratusan orang Yahudi dari kejaran Nazi di tengah pendudukan Jerman di Paris. Kisah ini sebenarnya emang nggak banyak yang tahu ya. Tapi ini adalah salah satu kisah kemanusiaan yang cukup menginspirasi yang pernah terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang imam yang dia ini nggak ngangkat senjata. Dia ini nggak memimpin pasukan. Tapi tindakannya berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Namanya adalah Sikadur Ben Gabrit. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, siapa sih sebenarnya Sikadur Ben Gabrit ini? Sikadur Ben Gabrit dilahirkan pada tanggal 1 November 1868 di kota Sidi Bel Abbes. Itu adalah sebuah kota di barat laut Aljazair yang kala itu statusnya masih wilayah koloni Prancis. Perlu kalian ketahui ya, bahwa nama depan beliau itu Si. Sebenarnya artinya adalah Tuan atau Bapak, bukan nama dari kecil. Nah, nama aslinya adalah Abdul Qadiri bin Gabrit. Tapi versi Prancis ditulisnya sebagai Kadur Ben Gabrit. Ben Gabrit ini berasal dari keluarga yang terpelajar dan dikenal sebagai elit yang dekat dengan pemerintahan Prancis. Karena keluarganya ini, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, beliau sangat pantas menyandang Si sebagai status sosial berkat pendidikannya yang tinggi dan sebutan kehormatan di dunia Arab Maghribi. Terus setelah dia menyelesaikan pendidikan, dia kemudian bekerja sebagai diplomat dan lanjut bekerja untuk Kementerian Luar Negeri Prancis. Peran yang dia dapatkan selama dia bekerja itu nggak main-main loh. Ben Gabrit ini pernah menjadi sekretaris jenderal dalam misi Prancis ke Maroko. Pernah juga menjadi penerjemah dan penasehat negosiasi antara Prancis dan dunia Islam. Sama dia juga pernah mendampingi Sultan Maroko ke Mekah saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Pokoknya dia ini bukan orang sembarangan. Nah, terus pada tahun 1926, pemerintah Prancis membangun Masjid Raya Paris sebagai bentuk penghormatan bagi tentara muslim yang gugur di Perang Dunia Pertama. Ben Gabrit ditunjuk sebagai imam pertamanya. Tapi, saat meletusnya Perang Dunia Kedua dan Jerman menguasai Prancis pada tahun 1940, seperti yang kita semua ketahui, pasukan Jerman memburu semua orang Yahudi untuk dikirim dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Nggak peduli itu wanita, anak kecil, atau lansia. Pokoknya yang teridentifikasi sebagai orang Yahudi langsung ditangkap. Terutama puncaknya terjadi pada tahun 1942, yaitu puncak di mana razia besar-besaran dilakukan oleh Nazi untuk memburu orang-orang Yahudi. Meskipun Ben Gabrit tidak punya kesamaan agama dengan mereka dan awalnya nggak mau berurusan dengan Jerman, tapi dia nggak tega melihat mereka diperlakukan seperti itu. Maka dia memutuskan untuk menyelamatkan orang Yahudi secara diam-diam. Ya, sebenarnya dia tahu kalau tindakan ini adalah tindakan yang berbahaya. Tapi demi kemanusiaan, dia siap mengambil resiko. Ben Gabrit membuka pintu masjid untuk orang-orang Yahudi yang mencari perlindungan, yang melarikan diri dari kejaran Gestapo. Mereka diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan tempat untuk bersembunyi, dan diberikan identitas palsu. Untuk sementara waktu, orang-orang Yahudi menyamar menjadi orang Muslim. Nah, kebetulan, banyak dari orang-orang Yahudi tersebut berasal dari Afrika Utara. Sehingga, secara budaya dan bahasa mereka itu nggak jauh berbeda dengan komunitas Muslim di Paris. Jadi, cukup mudah merubah penampilan mereka seperti layaknya seorang muslimin dan muslimah. Terus secara bahasa mereka juga bisa bahasa Arab dan bisa membaca tulisan yang ada di Al-Quran. Dan bagi kaum laki-lakinya juga sama disunat seperti layaknya laki-laki muslim. Nah, terus untuk lebih meyakinkan, Ben Gabrit mengeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tersebut adalah para pengungsi dari Afrika Utara. Nama-nama mereka dirubah menjadi nama yang lebih mengandung unsur Islam, lengkap dengan stempel masjid dan tanda tangan. Jadi, sebisa mungkin terlihat seperti asli. Tapi, meskipun identitas mereka itu dirubah,
tetap ada rasa kekhawatiran akan identitas mereka itu terbongkar. Ada rasa khawatir jika mereka berhadapan langsung dengan Gestapo. Ben Gabriel pun juga sangat khawatir. Jika identitas mereka itu terbongkar, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Dia akan ditangkap dan sudah pasti akan dieksekusi. Nah, untuk berapa banyak jumlah orang Yahudi yang disembunyikan oleh Ben Gabriel, nggak dapat dipastikan. Tapi menurut sejarawan ada sekitar 100 hingga 500 orang. Terus kalau ada yang nanya, apakah selama kependudukan Nazi mereka terus di sana? Enggak kayak gitu. Tapi masjid ini hanya untuk tempat transit sementara aja. Sebelum mereka keluar diam-diam dari Paris. Nah, tapi kalau keluar dari Paris, mereka pasti akan dijegat oleh tentara Jerman dan harus menunjukkan dokumen resmi yang menunjukkan identitas mereka. Itu sebabnya sejak awal, Ben Gabriel membuat dokumen lengkap dengan stempel masjid dan tanda tangan, agar mereka bisa lebih aman keluar dari Paris. Terus bagi yang mau tahu di mana mereka bersembunyi sebelum keluar dari Paris, beberapa kesaksian menyebut adanya ruangan tersembunyi di dalam komplek masjid yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Sebagian dari orang-orang Yahudi itu hanya bersembunyi kira-kira hanya beberapa malam, meskipun ada juga sih yang berbulan-bulan. Mungkin menunggu sanak saudara lengkap dulu sebelum kabur atau memang ingin menyusun rencana dulu sebelum keluar dari Paris, ya, I don't know. Tapi yang pasti, setiap detik bagi mereka sangat menegangkan. Hidup mati mereka ada di tangan Ben Gabriel. Setelah pembebasan Paris pada bulan Agustus 1944, orang-orang Yahudi yang dulu hidup dipenuhi dengan rasa takut akan razia, kini bisa meluapkan emosi kegembiraan. Akhirnya mereka bebas dan bisa menggunakan identitas mereka kembali. Namun, sayangnya aksi dari Ben Gabriel ini nggak pernah diumumkan secara meluas. Banyak yang tidak mengetahui apa yang sudah dia lakukan selama ini. Namanya nyaris tenggelam dalam catatan sejarah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Ben Gabriel menghabiskan masa hidupnya untuk menjaga masjid itu hingga meninggal dunia pada 24 Juni 1954. Dia juga dimakamkan di pemakaman kecil di lingkungan masjid. Nah, barulah pada awal tahun 2000-an, para sejarawan dibuat terkejut saat mereka menelusuri kembali sejarah Masjid Raya Paris. Mereka membaca dokumen dan mendengar informasi dari kesaksian demi kesaksian. Akhirnya mereka mengetahui bahwa masjid ini menjadi saksi bisu kala menyelamatkan orang-orang Yahudi saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Menurut berbagai kesaksian dan penelitian, penyanyi yang bernama Simon Halali atau yang memiliki nama panggung Salim Halali termasuk salah satu orang Yahudi yang dulu pernah dibantu oleh Ben Gabriel. Dari sinilah kisah lama yang terkubur mulai pelan-pelan muncul ke permukaan. Buku-buku sejarah dan film-film dokumenter mulai mengangkat kisah ini, mulai mengenang sosok si Kadur Ben Gabriel. Nah, contoh film yang mengangkat kisah ini adalah film Prancis yang berjudul Libem Libe. Nah, ini sedikit informasi buat kalian ya, bahwa Ben Gabriel ini diketahui udah menikah dan udah berkeluarga. Namun, kehidupan pribadi dan siapa keturunannya nggak banyak tercatat dalam arsip sejarah Prancis. Sebenarnya sih nggak terlalu penting ya siapa istrinya sama anak-anaknya. Yang penting itu adalah bagaimana kisah heroiknya saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Ben Gabriel bukan hanya sekedar imam, tapi dia adalah bukti bahwa iman sejati bukan untuk membangun tembok, melainkan menjembatani perbedaan. Saat dunia terpecah belah oleh kebencian, dia memilih untuk menyelamatkan, tanpa melihat agama dan tanpa menuntut balasan. Apa yang dia lakukan itu bukan demi gelar atau pengakuan, tapi karena satu alasan sederhana, yaitu kemanusiaan. Lu tahu nggak nih cerita?